Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya marasulah. Robbi sorli sodari wa yusirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, saya Zulkifli dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Tantangan Pancasila di Era Globalisasi. Latar belakang. Adapun latar belakang dari pembahasan ini adalah bahwa globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Perkembangan ini membuka peluang kemajuan tetapi juga menghadirkan tantangan serius terhadap nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di tengah arus globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila pada era global. 3. Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap sikap, perilaku, dan nilai moral masyarakat di Indonesia. Pembahasan. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Globalisasi adalah proses terbukanya berbagai aspek kehidupan antar negara seperti ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Proses ini menjadikan dunia seolah tanpa batas. Bagi Indonesia, globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan besar terhadap eksistensi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila mengandung nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Akan tetapi arus globalisasi seringkali membawa budaya nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan Pancasila seperti individualisme, hedonisme, dan materialisme. Akibatnya sebagian masyarakat mulai melupakan semangat gotong royong, tenggang rasa, dan solidaritas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 2. Tantangan ideologi. Masuknya ideologi asing melalui media sosial, hiburan, dan pendidikan internasional dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda. Nilai-nilai liberalisme dan sekularisme, misalnya, bisa menggeser keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat melemahkan identitas nasional dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, tantangan sosial budaya. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan budaya asing mudah masuk ditiru tanpa filter. Budaya konsumtif, gaya hidup bebas, dan penurunan sopan santun merupakan dampak nyata yang sering muncul. Masyarakat, khususnya remaja, lebih tertarik pada tren global dibanding nilai-nilai budaya bangsa yang berakar pada Pancasila. Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat Indonesia harus memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak agar kemajuan global dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan identitas bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat tetap maju, berdaya saing, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah pemaparan saya mengenai tantangan Pancasila di era globalisasi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari, tetapi dapat kita hadapi dengan memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak, kita sebagai generasi muda dapat menghadapi perkembangan diri sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.